Di dunia pengobatan kanker, ada loh sebuah terapi yang dijuluki obat hidup. Terapi ini benar-benar merevolusi cara kita melawan penyakit, tapi jujur, masih jauh dari kata sempurna. Nah, hari ini kita bakal bedah gimana satu perubahan kecil cuma di bagian kunci kontak sel pembunuh ini berpotensi bikin dia jadi lebih cerdas, lebih aman, dan jauh lebih kuat. Coba dibayangin, kita punya senjata super buat lawan kanker. Tapi kadang senjata itu saking kuatnya malah membahayakan pasien. Atau senjatanya kehabisan tenaga terlalu cepat. Nah, itulah dilema yang dihadapi para ilmuwan. Jadi, gimana caranya kita bisa nyempurnain senjata yang udah luar biasa ini? Jawabannya, ternyata ada di cara kita merakit senjata itu sendiri. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih medan pertempurannya. Kita lagi ngomongin terapi sel CART, sebuah konsep yang kedengerannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini beneran nyata. Idenya brilian banget. Kita ambil tentara dari sistem imun pasien, namanya sel T, kita bawa ke lab, terus kita pasangin semacam, GPS super canggih. GPS ini diprogram khusus untuk memburu dan menghancurkan sel kanker. Setelah di-upgrade, sel-sel ini kita masukin lagi ke tubuh pasien buat mulai misinya. Hasilnya bisa luar biasa banget, ngasih harapan baru buat pasien yang sebelumnya mungkin udah nggak punya pilihan lain. Tapi selalu ada tapinya, ada sisi gelapnya. Terapi ini punya dua kelemahan besar, bisa sangat beracun dan sering banget kankernya balik lagi. Jadi ini dia nih masalah utamanya. Pertama, ada yang namanya badai sitokin atau CRS. Gampangnya sistem imun jadi terlalu aktif, bikin peradangan hebat yang bisa mengancam nyawa. Kedua, sel CART ini kerjanya terlalu keras, sampai mereka kelelahan dan akhirnya berhenti berfungsi. Hasil akhirnya, kanker bisa kambuh lagi, dan tingkat kekambuhannya itu bikin kaget. 30-50% hanya dalam 1 tahun. Nah, ngadepin tantangan ini, para peneliti nggak nyerah dong. Mereka mutusin buat buka kap mesin dari sel CART ini, buat lihat apa bisa ya dirancang ulang dari awal. Biar paham solusinya, kita perlu lihat bagian-bagiannya. Ada GPS buat nemuin target, ada jangkar buat nempel, dan ada pedal gas buat ngebut nyerang. Tapi, ini dia kuncinya, bagian keempat, kunci kontak, yang namanya CD3 Zeta. Komponen inilah yang nyalain mesin pembunuh dari sel T. Dari sinilah muncul pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau kunci kontak standar ini, si CD3 Zeta ini, justru jadi biang keroknya? Gimana kalau kunci ini nyalain mesinnya terlalu panas, bikin badai sitokin, dan bikin selnya cepet capek? Dan yang paling penting, bisa nggak kita ganti aja dengan sesuatu yang lebih baik? Pertanyaan itu membawa kita ke sebuah solusi yang elegan banget, namanya ZAP327. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, ini penggantian total komponen inti dari mesin CAR-T. Dan lihat deh, ini keuntungan pertamanya yang paling kelihatan. ZAP327 ini secara drastis nurunin pelepasan sitokin peradangan, sinyal bahaya yang bikin CRS tadi. Ini ibaratnya kayak ganti mesin jet yang berisik banget dengan mesin listrik yang senyap, tapi tenaganya sama, jauh lebih aman, lebih terkendali. Oke, pertanyaan logisnya sekarang, kalau apinya dikecilin, kekuatannya juga berkurang dong. Apa versi yang lebih aman ini masih ampuh buat bunuh kanker secara efektif? Jawabannya, luar biasa banget. Di model tikus, lebih dari separuh yang diobati pakai sel CAR-T ZAP327 yang baru ini masih hidup setelah 75 hari. Mereka bukan cuma bertahan hidup loh, tapi berhasil menekan kankernya. Sekarang, coba kita bandingin sama terapi yang biasa. Di periode yang sama, 0%. Nggak ada satupun tikus yang diobati pakai CAR-T standar yang selamat. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, sel yang baru ini bukan cuma lebih aman, tapi secara fundamental jauh lebih efektif untuk jangka panjang. Loh, kok bisa? Apa rahasianya? Kenapa sel yang kelihatannya lebih kalem ini malah jadi pembunuh yang jauh lebih gigih? Jawabannya ada di cara mereka menggunakan energi. Gini deh analoginya. Sel CAR-T yang lama itu kayak pelari sprint. Dia bakar bahan bakar cepet banget, ngasih ledakan energi yang dahsyat di awal, tapi habis itu cepet banget capek. Nah, sel ZAP327 ini beda. Dia itu pelari maraton. Dia pakai bahan bakarnya secara efisien, nyimpen energinya buat pertarungan jangka panjang. Dia punya daya tahan. Nah, karena dia pelari maraton, sel ZAP327 ini bisa ngelakuin sesuatu yang keren banget.
Bukannya ngabisin semua energi buat nyerang, dia nyisihin sebagian buat bikin pasukan cadangan yang isinya sel T memori. Sel-sel inilah yang bakal terus patroli di dalam tubuh, siap siaga nyerang kalau kankernya coba-coba balik lagi. Jadi efektif banget buat mencegah kekambuhan. Oke, jadi kita udah tahu dia lebih aman dan punya daya tahan super. Sekarang para peneliti ngasih ujian paling berat, ngelawan kanker yang jago banget ngumpet. Ini dia nih, salah satu alasan utama kenapa terapi sering gagal. Sel kankernya pinter, mereka ngurangin jumlah target di permukaannya. Jadi kayak ngumpet, biar nggak kelihatan sama sel CART. Ini ujian pamungkas buat terapi manapun. Dan lihatlah hasilnya. Lawan tumor yang jago ngumpet ini, sel CAR-T konvensional gagal total, 0% tingkat selamatnya. Tapi sel CAR-T ZAP327, 100%. Mereka berhasil ngeburu dan musnahin tumor yang hampir nggak kelihatan itu. Jadi, ayo kita rangkum. ZAP327 ini bisa ngurangin racun berbahaya, ngelawan kelelahan sel T dengan jadi pelari maraton, bikin pasukan memori buat mencegah kekambuhan, dan bahkan ampuh ngelawan tumor paling licik sekalipun. Ini bukan cuma perbaikan, ini adalah perombakan total yang bisa mendefinisikan ulang masa depan terapi sel. Nah, ini bikin kita mikir, selama ini kita fokus ke kekuatan membunuhnya, ya kan? Tapi mungkin kunci sebenarnya itu selalu ada di daya tahan dan memori. Mungkin dengan menciptakan tentara imun yang nggak pernah lupa dan nggak pernah lelah, kita bukan cuma maju selangkah lagi dalam pengobatan, tapi kita mulai melangkah ke ranah penyembuhan yang sejati.